Salam Bapak Ibu. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini tanggal 6 Juni 2023. Dan di sini Bapak Ibu, aku mau ceritakan tentang penglihatan saya lewat mimpi pada tanggal 10 bulan 11 2022 lalu. Malam Kamis jam 3 subuh Bapak Ibu, tiba-tiba saya ini didatangi oleh seorang tentara Matius dari Papua, dan aku kenal dia bahwa bapak itu tentara dari YouTube. Dan aku bertanya kepadanya, Bapak Ibu, kenapa Bapak datang ke rumah aku? Apakah saya ini ada salah? Apakah Bapak ini mau menangkap saya? Dan satu kata pun Bapak Ibu dia tidak menjawab. Dan tidak lama kemudian, dan dia berkata, ya, memang aku seorang tentara di Papua. Tapi itu secara tubuh jasmani ini. Dan sebenarnya roh yang ada di dalam diri saya ini adalah seorang malaikat Tuhan. Saya adalah malaikat Mikael. Dan aku terkejut Bapak Ibu sambil ketakutan. Saya berpikir secara manusia, jangan-jangan aku ini dijemput oleh malaikat Tuhan mati. Apakah saya ini meninggal atau tidak ya? Aku berpikir dalam hati seperti begitu Bapak Ibu. Dan tidak lama kemudian, dan Bapak Matius itu mengangkat tangan kanannya seperti begini Bapak Ibu. Dan tiba-tiba di situ muncul sepasang sayap putih besar. Dan diambilnya itu Bapak Ibu, dan ditaruhnya di pundak sebelah kiri saya ini. Dan setelah itu dia lagi balik angkat tangan kanannya, dan tiba-tiba di situ lagi muncul sebuah padu besar dan satu paku besar warna putih panjang dan bersegi empat Bapak Ibu. Dan dia ambil paku itu sama palunya, dan dia paku sayap yang tadi di pundak sebelah kiri ini. Dan hanya satu kali pukul Bapak Ibu, dan langsung paku itu tertanam bulunya di pundak saya dan ujungnya sampai di pinggang saya Bapak Ibu.
dan sayap itu kedua pangkalnya ketemu di pundak saya, sedangkan ekor yang satunya menghadap ke depan dan ekor yang satunya menghadap ke belakang. Dan aku mau berkata kepadanya, Bapak Ibu, tapi aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata saya. Sepertinya suara aku itu terkunci, Bapak Ibu, entah kenapa. Tapi dalam hatiku saya bisa berbicara, berkata bahwa ini sudah salah, itu yang aku katakan, tapi itu tidak bisa aku keluarkan suara aku itu, Bapak Ibu. Dan tidak lama kemudian dia menatap aku lagi, dan dia menyentuh pundak sebelah kanan saya ini, dan dia balikin, dia memutar saya, dan dia lagi angkat tangan kanannya seperti begini, dan muncul lagi sepasang sayap putih besar, satu palu besar dan satu paku besar putih panjang bersegi 4 lagi, Bapak Ibu. Dan dia lagi pasang sayap itu di pundak sebelah kanan saya, pakalnya lagi ketemu di pundak, dan dia paku, Bapak Ibu, dan satu kali pukul langsung itu, Bapak Ibu, tertanam bulunya lagi di pundak saya ini, dan ujungnya sampai ke pinggang saya. Dan anehnya, Bapak Ibu, aku tidak merasakan sakit, tidak merasakan ketakutan, dan tidak merasakan apa-apa, seperti biasanya saja, Bapak Ibu, yang aku rasakan. Dan setelah itu aku berkata kepada beliau sambil mohon-mohon, Pak, kenapa jadi begini? Ini Pak sudah salah. Biasanya sehelai di kiri, sehelai di kanan. Jadi seperti begini, Bapak Ibu, dia pasang. Tapi kenapa ini satu pasang di pundak sebelah kiri, satu pasang di pundak sebelah kanan? Jadi tolong Pak, perbaiki kembali. Dan tidak dia menjawab, Bapak Ibu, satu kata pun dia tidak menjawab, kecuali menatap aku terus. Dan tidak lama kemudian, Bapak Ibu, dia itu menghadap saya, dalam keadaan menghadap saya, dan pelan-pelan dia terangkat, Bapak Ibu, terangkat sampai setinggi pohon, dan langsung hilang, Bapak Ibu. Dan aku tidak tahu, Bapak Ibu, apa tujuan dan maksud dari mimpi penglihatan tersebut. Hanya itu yang aku rasakan. Memang sebelum-sebelumnya banyak keanehan yang aku rasakan secara manusia jasmani ini. Menurut saya, diri saya ini aneh. Tiba-tiba nanti di suatu tempat, terus saya ini dibawa, dan di situ nanti ada orang yang berkelahi ramai sekali, dan disuruh aku nanti untuk memisahkan orang-orang itu, mengantarai orang-orang yang sedang berkelahi itu, dan diberikan syarat bahwa kalau sempat saya kena pukul, harus sabar, tidak boleh membalas, dan tidak boleh marah. Itu diajarkan aku seperti begitu, Bapak Ibu. Dan kadang lagi itu nanti dibawa aku di suatu gudang itu banyak sekali simen, dan disuruh aku nanti harus sabar, harus tidak bisa mengeluh, dan diangkat nanti satu sak ditaruh di kepala saya ini, Bapak Ibu,
2 sak di pundak kanan dimiringkan seperti begini, 2 sak di pundak kiri dimiringkan, dan 1 sak diikat di kaki kanan dan 1 sak di kaki kiri. Dan setelah itu lagi 1 sak diikat tali dari belakang, diikat di kaki kiri dan diikat lagi tali di kaki kanan, dan 1 sak ditarik dari belakang. Jadi 9 sak semuanya Bapak Ibu. Dan aku nanti bilang 1 sak aja aku tidak mampu. Bagaimana ini aku bisa mampu? Aku bisa mati nih. Aku tidak bisa bergerak. Tapi orang itu nanti berkata, tidak, kamu harus pasti bisa. Harus bersabar dan jangan mengeluh. Tapi anehnya Bapak Ibu, bisa aku bedakan semua dengan secepatnya. 1 hari yang dia janjikan kemarin itu, cuman hanya sampai jam 3 sore sudah selesai Bapak Ibu. Tapi banyak lagi kejadian-kejadian dan aku tidak mengerti sama sekali. Hanya itu yang aku rasakan begitu nanti kembalinya roh saya itu ke tubuh saya ini. Saya merasa capek, lelah sekali Bapak Ibu. Seperti orang yang sudah betul-betul kerja dengan banting tulang 1 hari penuh tanpa istirahat. Sehingga nanti ada 2 malam 2 hari saya tidak bisa beraktivitas, lelah sekali, dan semua badan ini sakit. Aku tidak tahu kenapa, tapi kira-kira begitu Bapak Ibu tentang kesaksian saya. Dan terima kasih banyak kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, dan selamat beraktivitas kembali. Shalom. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, haleluya, amin.